Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Hastutri. Saya dari SMP Negeri 13 Yogyakarta. Saya CGP Angkatan 9. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan dan merefleksi filosofi dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Di sini saya belajar bahwa ternyata pendidikan dan pengajaran itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi pengajaran itu merupakan proses memberi ilmu untuk percakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Dan pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri itu merupakan untuk tuntunan segala kodrat anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang biasa saya lakukan saat di kelas, saya hanya mentransfer ilmu saya dan menuntaskan materi pelajaran, yaitu sesuai dengan capaian pembelajaran dan mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah ketercapaian itu, nanti saya hanya menilai kognitifnya saja. Jadi yang lebih penting dinilai kognitif. Kemudian tidak memperhatikan dari karakteristik dari peserta didik. Dan murid pada saat dulu itu saya jadikan sebagai objek pembelajaran. Jadi di sini untuk pembelajaran itu teacher center ya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan melakukan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa selama ini saya belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Seharusnya yang saya lakukan itu pembelajaran yang menyeluruh. Gimana menyeluruh? Secara kognitif, afektif, psikomotorik, kemudian spiritualnya, serta sosial budaya. Kemudian pembelajaran itu juga berhamba pada anak. Jadi, anak atau murid itu sebagai subjek dari pembelajaran atau pembelajaran student center. Kemudian harusnya itu karakteristik murid itu juga digali. Jadi nanti pembelajaran disesuaikan dengan bakat minat dari murid itu sendiri. Kemudian kita sebagai guru, kita harus ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang dalam mendidik murid kita. Dan untuk yang terakhir, kita juga guru itu dituntut sebagai fasilitator yang bersifat among, di mana kita itu menuntun murid tersebut. Jadi bukan menuntut lagi. Kemudian kita juga harus memahami dari trilogi kepemimpinan, yaitu ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Gimana itu? Yaitu ketika kita sebagai guru, kita itu di depan harus memberi teladan, kemudian di tengah harus membangun ide atau gagasan. Sedangkan ketika kita di belakang, itu kita bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-murid kita. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas itu antara lain, saya sudah mulai merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dan memperlakukan pembelajaran yang interaktif atau student center. Jadi siswa di sini sudah menjadi subjek dari pembelajaran. Setelah itu, pembelajaran juga harus menuntun dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi apa yang ada pada dirinya. Kesimpulannya,
bahwa pendidikan yang kita butuhkan saat ini itu menerapkan konsep merdeka belajar dan kolaborasi untuk mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik murid kita agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oke, demikian untuk kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.